Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan tertentu, manusia tidak dapat menahan tangisan. Tidak semata suara, kadang juga diiringi suara menyayat hati sebagai pertanda bahwa kesedihan demikian dirasakan. Demikian pula tidak jarang linangan air mata juga mengiringi dari sedih yang demikian tak tertahankan. Namun, tahukah kita bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga pernah menangis? Tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan menangis berkali-kali. Dalam beberapa keadaan tertentu, tangisan Nabi Muhammad pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lantas apa yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis? Apakah penyebabnya sama seperti manusia umumnya? Atau ada hal-hal tertentu? Setidaknya ada beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis bahkan hingga terseduh-seduh. Pertama, orang yang dikasihi meninggal dunia. Ketika anak-anaknya wafat, Nabi Muhammad tidak kuasa menahan diri sehingga menangis terseduh-seduh. Sebelum berlanjut, jangan lupa dukung terus channel kami. Terima kasih. Dikisahkan, ketika Abdullah wafat misalnya, air mata Nabi Muhammad bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih. Namun demikian, Nabi Muhammad sadar batasan-batasannya sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan itu. Karena bagaimanapun, semua itu adalah kehendak Allah. Air mata mengalir, bercucuran tidak menetap di mata. Hati pun bersedih. Namun, kami tidak pernah durhaka kepada Allah, kata Nabi Muhammad saat ada seorang sahabat yang bertanya, apakah Nabi Muhammad menangis ketika Abdullah meninggal dunia? Seperti keterangan dalam buku tertawa bersama Al-Quran, menangis bersama Al-Quran, hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu, Nabi Muhammad meratapi kepergian Ibrahim. Air mata Nabi Muhammad mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, kau menangis Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang? Ibnu Auf, aku tidak melarang menangis. Yang aku larang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan kasih sayang, jawab Nabi Muhammad, merujuk buku sahabat-sahabat cilik Rasulullah. Nabi Muhammad juga menangis ketika ada sahabatnya meninggal dalam peperangan. Saat Hamzah meninggal ketika perang Uhud misalnya, Nabi menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun ketika Ja'far, Ibnu Ruwahah, dan Zaid bin Haritsah yang wafat dalam perang Mu'tah. Kedua mata Nabi mencucurkan air mata kesedihan. Kedua, membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu. Hati Nabi Muhammad begitu lembut, sehingga ketika membaca atau ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air mata Nabi bercucuran. Diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa, ketika sampai pada ayat 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir, jika kami datangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat dan kami mendatangkanmu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. Cukup, kata Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hatinya yang begitu lembut hingga tak sampai hati kalau umatnya nanti menerima penderitaan, meski akibat ulah mereka sendiri. Ketiga, rindu kampung halaman. Saat itu Aban bin Said baru saja datang dari Makkah. Sesampai di Madinah, dia menemui Nabi Muhammad. Nabi kemudian bertanya tentang keadaan Makkah saat ini. Kata Aban bin Said, saat dirinya meninggalkan Mekah, hujan sedang turun, rumput izir tumbuh, dan juwawut liat baru saja berdaun. Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad tiba-tiba digayuti air mata. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menangis setelah menceramahi kaum Ansyar. Al-Kisah, setelah perang Hunani, Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf. Kaum Ansyar yang tidak menerima rampasan perang marah dan kesal dengan kebijakan Nabi Muhammad tersebut. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansyar dan menceramahi mereka. Kepada kaum Ansyar,
Nabi Muhammad menjelaskan bahwa harta rampasan dari Perang Hunain sengaja dibagikan kepada kaum muhajirin dan mualaf agar mereka semakin kuat keimanan dan keislamannya. Nabi berdalih, kaum Ansyar tidak diberi rampasan perang karena mereka sudah kokoh imannya. Setelah mendengar ceramah Nabi, kaum Ansyar menangis terseduh-seduh. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Dengan demikian, umat Islam boleh saja merasa sedih lantaran menghadapi beragam peristiwa yang demikian menyesakkan dada. Bahkan dalam keadaan sedih juga dibenarkan meneteskan air mata. Hanya saja hendaknya saat sedih dan menangis, tetap terukur dengan tidak melakukan hal yang merugikan apalagi dilarang agama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.